Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Sebagai seorang manusia di dalam persiaran hidupnya, tidak mungkin memiliki dua prioritas dalam saat yang bersamaan. Hari ini Anda dan saya serta kita semua diajak untuk senantiasa memprioritaskan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam persiaran hidup kita. Orang yang beriman dengan baik akan menghasilkan buah yang baik. Orang yang mengenal Tuhan dengan baik akan hidup seturut rencana Tuhan seperti dan sebaik yang Tuhan rencanakan untuk kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kudus, setiap firman-Mu selalu mengajak kami untuk hanya berbakti kepadamu. Engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan menyelamatkan. Curahkanlah kiranya roh-Mu ke dalam hati dan jiwa kami, agar kami senantiasa mampu memelihara iman dan merawat cinta kasih. Bersama rahmat-Mu, kami pun percaya bahwa kami mampu dan bisa menjalani persiaran hidup kami dengan penuh sukacita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, kasih Tuhan sungguh luar biasa. Maka di dalam suratnya yang pertama, Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengingatkan Anda dan saya serta kita semua, berhala adalah persoalan skala prioritas hati yang seharusnya diberikan kepada Allah. Teguran Paulus kepada umatnya dan juga mungkin kepada Anda, saya sebagai orang beriman, mengingatkan agar kita tidak mendua hati di dalam menghayati dan menghidupi iman kita atau menyembah berhala. Kristus harus menjadi yang utama dan yang pertama serta menjadi andalan di dalam persiaran hidup kita. Jangan sampai kita justru menduakan Dia sang pemilik kehidupan hanya karena seringkali kita menunggu terlalu lama apa yang kita kehendaki, apa yang kita inginkan terjadi di dalam persiaran hidup kita. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam Injil suci menurut Lukas ditegaskan bahwa kasih dan kekudusan Allah tinggal di dalam hati kita manusia. Hati adalah gambaran pohon dan perbuatan adalah buahnya. Maka hidup kita harus menghasilkan buah-buah kebaikan. Maka biarkanlah sang pemilik kehidupan, Allah yang adalah kasih itu, bertahta di dalam hati kita. Jika Anda mengaku diri sebagai orang beriman, maka mestinya Anda, saya, serta kita semua di dalam persiaran hidup kita senantiasa mencerminkan sebagai anak-anak terang di dalam persiaran hidup kita. Bukan hanya selalu pandai di dalam berkata-kata, bukan hanya pandai di dalam merangkai kata, tetapi membiasakan apa yang kita imani, kita hidupi, kita lakukan, kita muliakan, karena Tuhan sungguh mengasihi dan memberkati kita. Kalau kita ini rantingnya, maka mestinya Yesus sebagai pokok pohonnya, yang berarti kita sudah pada pohon yang benar. Mestinya kita selalu mendasarkan kasih di dalam perbuatan kita dan bukan berdasarkan ambisi dan keinginan yang menjadi latar belakang dari keputusan kita. Jangan menyembah berhala dan mendua hati
agar tidak gagal berbuah kebaikan di dalam persiaran hidup kita sebagai seorang manusia. Jangan takut, karena Tuhan selalu menyertai. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Cinta kasih Allah sungguh amat luar biasa. Percayalah akan penyelenggaraan Tuhan, sehingga kita semua yang menjadi rantingnya mendapatkan nutrisi dan pokoknya. Maka kita harus hidup berdasarkan firman-Nya dan tekun berdoa agar Tuhan melayakkan kita di dalam karya hidup kita. Selamat berakhir pekan, Tuhan memberkati. Amin.